Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tentunya puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita semua tetap diberi kekuatan dan kemampuan dalam menghadapinya. Atas tuntunan dan penyertaan Tuhan jugalah tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tomohon terus berupaya melaksanakan tugas semaksimal mungkin dalam penanganan COVID-19 di Kota Tomohon ini. Kembali hari ini kami akan menyampaikan rilis terkonfirmasi sampai dengan hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020 kepada seluruh media dan masyarakat. Data penyebaran COVID-19 di Kota Tomohon sampai hari ini adalah sebagai berikut. Pelaku perjalanan 1.217 orang. Selesai dipantau 884 orang. Orang dalam pemantauan atau ODP 33 orang. Pasien dalam pengawasan PDP kita mengalami ketambahan 4 orang hari ini. Jumlah 8 orang. Dan kami akan memberikan informasi duka kembali kepada masyarakat dan seluruh media bahwa di mana kemarin hari kita juga telah kehilangan salah seorang PDP yang berasal dari Kecamatan Tomohon Selatan. Berita duka ini terkonfirmasi dan pasien meninggal pada Selasa 14 April tahun 2020 di RSUD Anugrah. Pasien berjenis kelamin laki-laki berusia 76 tahun dan telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 15 April tahun 2020 pukul 1 dini hari dengan menggunakan protokol pemakaman jenazah COVID-19. Kami perlu menjelaskan informasi kronologi. Pasien masuk Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon pada tanggal 14 April 2020 sekitar pukul 3.45 dini hari dengan gejala batuk dan sesak nafas, dan oleh RSUD Anugrah menetapkan status PDP dan memberikan penanganan kepada pasien sesuai dengan protokol penanganan pasien COVID-19. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah telah berusaha menangani dan merawat pasien, tapi pada pukul 19.40 WITA atau kurang lebih jam 8 malam, jam 7.40 malam, pasien dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Anugrah Kota Tomohon. Adapun hasil rapid yang telah dilakukan terhadap pasien, hasilnya non-reaktif. Tentunya kita menunggu hasil untuk pemeriksaan swab test. Sudah dilakukan pengambilan spesimen dan tentunya pemerintah dan kita semua berharap nantinya hasil terhadap pemeriksaan swab test ini baik, yaitu negatif. Kami juga perlu menjelaskan untuk PDP lainnya yang ketambahan, yaitu berasal dari Kecamatan Tomohon Selatan. Dan saat ini PDP ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Anugrah Kota Tomohon. PDP ini kasus yang baru dan sudah dilakukan rapid test juga dengan hasil reaktif. Kepada pasien telah diambil spesimen untuk dilakukan swab test dan kami informasikan pasien bukan pelaku perjalanan dan tidak memiliki kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif. PDP yang ketambahan hari ini juga kami jelaskan berasal dari Kecamatan Tomohon Utara dan hasil rapid test reaktif. Pasien bukan merupakan pelaku perjalanan
dan untuk memiliki kontak erat dengan terkonfirmasi positif sampai saat ini masih dalam penelusuran. Kemudian PDP yang tertambah yang terakhir yaitu dari Kecamatan Tomohon Utara dengan hasil rapid non-reaktif dan saat ini dirawat di salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Tomohon. Telah dilakukan pengambilan swab test juga dan kita menunggu hasil untuk pemeriksaan swab test. Bapak Ibu saudara-saudara, dengan demikian PDP Kota Tomohon saat ini berjumlah 7 orang dengan rincian 4 orang dirawat di Rumah Sakit Anugrah Tomohon, 1 orang dirawat di Rumah Sakit Profesor Kando, 1 orang dalam rujukan ke RSUD Anugrah dari salah satu rumah sakit swasta, dan 1 orang dirawat di salah satu rumah sakit swasta di Kota Tomohon. Dengan penyebaran sebagai berikut: 2 orang Kecamatan Tomohon Tengah, 3 orang Kecamatan Tomohon Selatan, dan 2 orang Kecamatan Tomohon Utara. Demikian untuk penyebaran 7 orang PDP. Selanjutnya untuk pasien yang positif terkonfirmasi COVID-19 sampai hari ini belum bertambah. Masih tetap 2 orang dengan rincian yang sama. 1 orang dirawat di Rumah Sakit Profesor Kando dan 1 orang meninggal dunia. Kecamatan Tomohon Tengah keduanya. Jumlah hasil tracking sementara sebanyak 227 orang dan yang telah melalui pemeriksaan rapid test berjumlah 227 orang juga. Dan dari hasil rapid test ketambahan 3 orang dengan hasil reaktif. Ketiga-tiganya berasal dari Kecamatan Tomohon Tengah. Saat ini mereka dalam isolasi mandiri dan dalam pemantauan Dinas Kesehatan Kota Tomohon karena belum bergejala. Dan gugus tugas akan terus melaksanakan tracking untuk kasus-kasus PDP yang baru. Tentunya terus dimohon kerjasama dari seluruh masyarakat yang sudah dihubungi ataupun yang belum dihubungi yang ada kaitannya dengan PDP yang baru, yang nantinya terdata dalam tracking. Diharapkan sekali lagi tetap tenang, kita tetap tidak panik dan bekerja sama dengan pemerintah, kooperatif untuk mendaftarkan diri untuk dilakukan pemeriksaan rapid test melalui Dinas Kesehatan dan akan diberikan jadwal untuk pemeriksaan. Dan sekali lagi, bagi yang telah menjalani pemeriksaan rapid test untuk tetap tinggal di rumah, wajib isolasi mandiri dan akan menunggu rapid test yang kedua 10 hari setelah rapid test yang pertama, sambil terus memeriksa kesehatan secara mandiri, melaporkan kesehatan secara mandiri ini kepada Dinas Kesehatan. Masyarakat dihimbau sekali lagi tidak mengucilkan dan tidak membangun stigma-stigma negatif terhadap mereka yang terkait dengan COVID-19, baik ODP, PDP maupun yang sudah terkonfirmasi positif. Terus diulang-ulang bahwa hal itu sangat berbahaya. Stigma negatif akan membuat siapapun yang merasakan gejalanya takut dan enggan untuk memeriksakan diri. Hal ini sangat berbahaya karena akan merugikan banyak orang, karena jika tidak memeriksakan diri maka virus tidak terdeteksi dan akan sangat sulit untuk memutus mata rantai penyebarannya. Saudara-saudara, masyarakat sekalian, mari kita dihimbau untuk tetap saling mendukung. Dukungan moral dan spiritual, dukungan jasmani dan rohani kiranya diberikan kepada yang terkait dengan COVID-19, baik ODP, PDP, dan terkonfirmasi positif di dalamnya ada keluarga. Masyarakat Kota Tomohon dihimbau untuk baku-baku bantu, untuk saling menopang, untuk saling membantu.
Kalaupun kita tidak bisa memberikan bantuan jasmani, marilah setidaknya kita memberikan dukungan moral dan spiritual, dan bukannya menghakimi ataupun mengucilkan, dan kita tidak membangun stigma-stigma negatif. Himbauan terus disampaikan kepada masyarakat untuk tidak menyebarluaskan data-data, berita-berita, rumor-rumor tentang penanganan COVID-19 di Kota Tomohon ini yang sangat tidak jelas sumbernya. Kami sampaikan bahwa semua data berita itu harus bersumber dari rilis resmi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tomohon. Pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mengantisipasi kelangkaan bahan pangan karena masa pandemi COVID-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Untuk itu dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Tomohon kiranya dapat memanfaatkan lahan atau pekarangan atau polybag yang ada di rumah masing-masing dengan menanam bahan pangan dalam program Gerak Cepat Tanam yang dilaksanakan di Kota Tomohon. Sekali lagi masyarakat Kota Tomohon dihimbau untuk bersama-sama mendukung program pemerintah dalam menanam cepat tanam pangan di Kota Tomohon. Mari menanam seperti umbi-umbian, pisang, jagung, dan lain-lain yang merupakan bahan pangan. Masyarakat diedukasi juga tentang protokol pemakaman apabila terjadi kasus kematian pada PDP atau pasien terkonfirmasi positif. Protokol yang dilakukan mulai dari rumah sakit sampai dengan jenazah dibawa ke pekuburan sudah sesuai dengan standar WHO. Untuk itu, sangat diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk penting mengetahui hal ini, yaitu memahami bahwa jenazah itu sudah sangat aman ketika sudah melewati tahapan protokol untuk pemakaman. Jenazah sudah dibungkus dengan plastik yang kedap air dan dimasukkan di dalam peti jenazah, dan peti jenazah pun sudah dilapisi dengan plastik. Sejak dimakamkan, masyarakat harus mengetahui bahwa virus pada jenazah ini pun akan ikut mati. Untuk itu, kepada masyarakat untuk tidak panik, untuk tidak ada stigma negatif terhadap orang-orang yang dipercayakan untuk atau ditugaskan untuk melakukan pemakaman. Masyarakat diedukasi bahwa sterilisasi yang dilakukan pada jenazah sesuai dengan standar WHO ini, sehingga mereka yang melakukan proses pemakaman pada jenazah sesuai dengan protokol dan menggunakan APD adalah dinyatakan sangat aman. Untuk itu masyarakat tidak mengucilkan, tidak membangun stigma negatif kepada para petugas pemakaman. Saat ini pemerintah Kota Tomohon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tomohon kepada seluruh pimpinan, pemilik, pengelola, penanggung jawab, sarana perdagangan atau usaha, barang atau jasa yang ada di Kota Tomohon untuk mewajibkan pengunjung menggunakan masker sebelum memasuki area sarana usaha di Kota Tomohon, serta mewajibkan menyediakan tempat cuci tangan di tempat-tempat usaha. Kemudian mengatur jarak antrian untuk pembeli, konsumen, pengunjung, masyarakat, kasir maupun petugas loket minimal 2 meter dengan menggunakan tanda khusus. Masyarakat Kota Tomohon terus dihimbau dan diingat-ingatkan untuk tetap mematuhi poin-poin pada maklumat Wali Kota Tomohon yang saat ini telah dipasang di sejumlah titik di Kota Tomohon oleh perangkat-perangkat daerah Kota Tomohon. Selanjutnya pemerintah Kota Tomohon mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menyempatkan waktu berdoa dan berpuasa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Kota Tomohon secara khusus
dan di dunia ini pada umumnya. Kami informasikan pada hari Jumat tanggal 17 April tahun 2020 akan dilaksanakan doa bersama pada pukul 18.00 WITA oleh pimpinan umat beragama di Kota Tomohon yang akan dipusatkan di Menara Alpha Omega yang nantinya akan disiarkan secara langsung pada fanpage Facebook pemerintah Kota Tomohon. Dan mari diundang kepada seluruh masyarakat Kota Tomohon, kita terlibat dan mengambil bagian di dalam doa bersama ini dari tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, kita turut berdoa bersama. Masyarakat Kota Tomohon, mari secara bersama-sama kita lawan dan putuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Tomohon ini dengan cara kita terus berdoa. Kita mendekatkan diri pada Tuhan. Kita menjaga jarak, physical distancing, social distancing, dan tetap tinggal di rumah saja. Bila terpaksa kita keluar rumah, kita harus menggunakan masker. Kita rajin cuci tangan pada air yang mengalir menggunakan sabun, dan mari kita tingkatkan imunitas diri kita masing-masing. Demikian press release hari ini, Rabu tanggal 15 April tahun 2020, kami gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tomohon menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sehat selalu dan shalom.